Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2441 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Di bawah perikop, siapa yang berbahagia? Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang paling berbahagia? Saudara perhatikan konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus masih berbicara, masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu ada seorang perempuan yang memotong pembicaraan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan ini mungkin memang sudah karakter ini. Perempuannya suka potong-potong pembicaraan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pada saat itu, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang ibunya, tentang Maria, ibu Yesus. Tapi saudara perhatikan bahwa Yesus masih berbicara. Saya yakin dan percaya ini masih bicara tentang ayat sebelumnya. Ayat 24 sampai ayat 26 itu. Tuhan Yesus masih berbicara, perempuan ini langsung potong dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara, jawab Yesus ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang populer terkenal, bukan orang yang punya pangkat, punya jabatan tinggi, bukan bagian dari keluarga Yesus, bukan. Tetapi yang pertama apa? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah, menyampaikan renungan kepada saudara, firman Tuhan dikatakan, "Berbahagialah saudara." Amin. Karena apa? Karena kita masih mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan renungan ini, mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan di YouTube, saudara kapanpun saudara bisa membukanya, bisa mendengarnya, saudara. Berbahagialah saudara, karena saudara masih mendengar suara Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, terlepas siapa yang menyampaikan, kita tidak akan
melihat pribadi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena namanya kita manusia, pasti kita masih ada dosa. Banyak orang nggak mau dengar firman. Karena apa, saudara? Karena mereka melihat siapa yang menyampaikan firman. Ada orang yang mungkin dia punya latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Sudah S1, S2, bahkan sudah S3. Ketika yang menyampaikan firman Tuhan, ini orang yang baru. Orang yang mungkin baru lulus dari sekolah Alkitab, dari sekolah tinggi, saudara. Dia melihat latar belakang pendidikannya lebih tinggi daripada orang yang menyampaikan firman, orang itu tidak mau dengar. Saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang yang punya pangkat yang luar biasa, saudara, di daerah. Dia berkata, saya hanya mau dengar kalau ketua sinode yang bicara. Coba saudara, dengar apa yang dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan. Yang harus saudara dan saya dengar. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, baru saudara dengar. Dulu waktu kuliah, ada teman saya. Kalau dinasihati saudara, dia nggak mau dengar. Dia hanya mau dengar ketika dia mendengar pendeta yang terkenal pada saat itu. Kalau dia sampaikan firman, lalu dia merasa ditegur. Padahal yang kita tegur sama, saudara. Tapi karena dia melihat manusia. Siapa yang tegur? Oh, teman kuliah dan pendeta yang terkenal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau teman kuliah dia nggak mau dengar. Tapi kalau pendeta yang populer pada saat itu, yang menyampaikan firman, lalu dia merasa dia ditegur, saudara, baru dia mau dengar. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen itu seperti itu. Kalau bukan pendeta yang khotbah, saya nggak mau dengar. Hanya pendeta yang saya mau dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan kalau misalnya di gereja saudara ada 10 komsel saja. Lalu pendeta saudara yang berkhotbah setiap hari saudara di komsel-komsel itu saudara. Apa yang terjadi dengan pendeta saudara? Bisa cepat game over saudara, betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang sehat adalah gereja yang meregenerasi pelayanan. Jadi yang melayani bukan hanya pendeta, semua pendeta saudara. Dari WL pendeta, main musik pendeta, khotbah pendeta, doa syafaat pendeta, bawa persembahan juga pendeta, doa persembahan juga pendeta, warta jemaat juga pendeta, semua pendeta saudara. Lama-lama pendeta saudara bisa almarhum saudara. Makanya saudara, gereja yang sehat dia merekrut jemaat untuk dilatih untuk menjadi rekan sepelayanan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun mereka yang diutus di komsel saudara, di tempat saudara bersekutu, beribadah, saudara siapapun dia, dengarkan firman Tuhan yang bicara kepada umat Tuhan. Jangan melihat personalnya, jangan melihat orangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita harus merendahkan diri. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan melihat orang, tapi lihat sang firman yang memakai orang itu untuk berbicara kepada kita. Saudara, orang yang mendengarkan firman Tuhan, kata firman Tuhan ini, orang yang berbahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kalau berbahagia di sini, terjemahannya blessed. Diterjemahkan dua, berbahagia dan diberkatilah. Amin. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 3 berbunyi begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh haleluya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus menghasilkan buah. Apa saja yang dia perbuat berhasil, diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah pendengar-pendengar yang setia, pendengar firman Tuhan yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya sedih sekali mendengar ada hamba Tuhan yang bicara, aduh, pendeta itu khotbahnya lama. Paling enak itu pendetanya yang khotbah pendek, singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan mendengar itu, saya jadi tahu kualitas hubungan orang itu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang populer, orang kaya, orang yang kita kenal royal, saudara, dia mau ketemu dengan kita karena dia hanya punya waktu jam 12 malam. Padahal kita sudah ngantuk sekali, saudara. Saudara, karena dia yang mengundang mau ketemu dan dia menjanjikan dia mau kasih sedikit berkat buat kita. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara akan ketemu dengan dia? Saya percaya saudara pasti akan mau, saudara, walaupun sudah ngantuk. Di saat dia berbicara, saudara ada nggak? Saudara muka saudara ngantuk, menguap, dan lain sebagainya. Pasti saudara akan tahan. Pasti saudara akan meladeni dia, mau berapa jam juga dia mau ngomong, saudara pasti saudara akan menjadi pendengar yang baik, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan baru 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, baru 40 menit, saudara sudah mengantuk, saudara. Saudara sudah nggak ada gairah mendengar. Padahal itu hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa saudara hanya melihat orang ketika orang itu menyampaikan firman, bukan firman yang saudara lihat, bukan firman yang saudara dengar, tapi orang itu bertobat, saudara. Mulai dari sekarang, dengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Amin. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin. Yang kedua, saudara, dan yang terakhir, siapa yang berbahagia? Mereka yang memelihara firman Tuhan itu. Memelihara, kalau dalam terjemahan yang lain, adalah mentaati firman Tuhan itu. Atau terjemahan lain juga berkata mengamalkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kata memelihara di sini, saya bisa ibaratkan dengan seperti kita menanam sesuatu. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya diajak jemaat tuh tanam padi, saudara. Kalau saudara ada Facebook, saudara bisa lihat. Saya menanam padi, dan hampir setiap kali saya ketemu dengan jemaat, saya tanya, saudara, gimana perkembangan padi yang saya tanam? Pikiran saya jangan-jangan padinya ini kurus, jangan-jangan saya salah tanam, sehingga padinya itu jadi hidup nggak baik, atau mungkin padinya mati. Wah, ini saya hanya merugikan mereka. Sudah setiap kali saya ketemu dengan jemaat yang mengajak untuk tanam padi di sawahnya, saya selalu tanya, gimana keadaan padi itu? Oh baik Pak Pendeta, padinya tumbuh subur. Dikirim foto, video, saudara, wah iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan memelihara itu seperti itu. Firman Tuhan itu kan benih. Sementara tanah yang baik itu adalah hati kita. Di saat firman Tuhan ditaburkan, biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga dia dapat berakar, dia terus bertumbuh,
Dia menghasilkan buah yang lebat sampai 100 kali lipat. Amin. Tuhan mau saudara, firman yang saudara sudah dengar, saudara kerjakan, saudara lakukan, saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sebagai bentuk apa? Pertumbuhan iman kita. Selama kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita tidak melakukan firman Tuhan itu, kita tidak bertumbuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu terus bertumbuh. Amin. Kalau dulu kita nggak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa. Kalau dulu kita masih dilayani, sekarang harusnya melayani. Itu adalah bentuk pertumbuhan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu kita sulit untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang jelas adalah musuh-musuh kita. Tapi karena kita mau taat pada firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melepaskan pengampunan kepada orang yang jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Kita mengasihi yang jelas-jelas mereka adalah musuh kita. Kita mampu, kita dikuatkan karena apa? Kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang akan menguatkan kita. Selama kita tidak mengampuni, tidak mengasihi saudara, saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan, itu artinya dia terus bertumbuh dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Dan saya mau bilang, saudara, Tuhan mau, itu seperti saya tadi, menanyakan, melihat progres dari padi yang ditanam. Tuhan mau lihat firman itu yang sudah jatuh di hati kita, di tanah yang baik itu, apakah itu bertumbuh atau tidak. Tuhan mau lihat itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang berbahagia, orang yang memelihara firman Tuhan itu, orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, merekalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara, ya dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kebahagiaan itu dicari oleh semua orang. Saudara, dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Dunia berikan itu kebahagiaan sementara. Makanya banyak orang dugem, saudara, pergi ke pub, pergi ke kafe, pergi ke diskotik, karena mereka stres, frustasi, dan mereka mencari kebahagiaan di sana. Tapi itu hanya sementara. Banyak orang mencari kebahagiaan kalau mereka mungkin bisa minum minuman keras, mabuk, saudara, mereka menggunakan narkoba, saudara, mereka ketawa-ketawa sendiri, saudara, mereka merasa bahagia seperti itu. Tapi saya mau bilang, itu kebahagiaan yang sementara. Itu palsu. Kebahagiaan yang sejati itu datang dari Tuhan. Amin. Saudara, jangan berpikir kalau orang kaya mereka sudah pasti bahagia. Belum tentu, saudara. Banyak juga orang kaya yang stres. Betul? Saudara, mungkin saudara berpikir, oh kalau saya jadi artis, saya terkenal, saya populer, saya akan bahagia dalam hidup saya. Belum tentu, saudara. Banyak juga artis-artis top, saudara, yang stres. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah belajar rahasia bahagia. Yang pertama, saudara, dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara masih mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, saudara orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena saudara masih mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Yang kedua, saudara, mereka yang memeliharanya. Mereka yang mengamalkan firman Tuhan itu. Mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara setia mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mungkin saudara belum alami, tapi yang pasti kebahagiaan Tuhan pasti saudara dapati. Bukan hanya buat saudara, tetapi buat keluarga saudara, buat anak cucu saudara. Diberkati Tuhan karena pilihan saudara yang saudara ambil sekarang, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, melakukannya
dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara, orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.